warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana innaka antas samiul alim. Adik-adik kelas 7 yang baru yang saya banggakan, hari ini kalian akan menerima materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Sebelum ke materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Rosid, biasa dipanggil Pak Rosid. Saya di SMP Negeri 4 Banjarharjo mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, MPLS ini mudah-mudahan kalian ikuti dengan baik meskipun dalam keadaan daring. Ya, meskipun dalam keadaan daring, Bapak harapkan nanti kalian bisa mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu dengan baik. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat bersekolah atau belajar di sekolah dengan tatap muka dan dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehat, kemudian tidak ada halangan suatu apapun, semuanya siap untuk belajar. Adik-adik yang saya banggakan, pembinaan mental agama ini merupakan suatu usaha kegiatan berupa pemberian bimbingan dan nasihat tentang ajaran agama kepada seseorang atau sekelompok orang untuk membentuk, memelihara, dan meningkatkan kondisi mental spiritual yang dengan kesadaran diri bersedia dan mampu mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga memperoleh kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, untuk pembinaan mental agama di sekolah ini diartikan sebagai suatu usaha bimbingan dan tuntunan tentang ajaran agama yang diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah agar peserta didik mampu meningkatkan pengamalan ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik kelas 7 yang Bapak banggakan, ada beberapa kegiatan keagamaan atau program-program keagamaan yang bertujuan untuk membentuk mental agama bagi peserta didik di SMP Negeri 4 Banjarharjo. Yang pertama, peserta didik wajib mengucapkan salam antar sesama teman kepada kepala sekolah, bapak atau ibu guru, serta karyawan setiap kali bertemu. Nah, adapun salam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang benar adalah mengucapkan salam itu dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun jawaban salam yang benar adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, programnya adalah setiap peserta didik diwajibkan berdoa pada saat memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran. Adapun doa untuk memulai pelajaran di SMP Negeri 4 Banjarharjo itu adalah Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Nah, adapun untuk mengakhiri pelajaran biasanya ditutup dengan surah Al-Asr
atau wal asri, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan ditutup dengan salam. Yang ketiga, peserta didik wajib mengikuti kegiatan ibadah sholat duhur berjamaah sesuai jadwal. Nanti guru agama akan membuat jadwal kelas, setiap kelas untuk mengikuti kegiatan sholat duhur berjamaah di sekolah. Kemudian yang keempat, pembiasaan 3S, salam, senyum, sapa sebelum memasuki sekolah. Nah, nanti guru agama atau saya beserta dengan OSIS akan menyambut kalian setiap paginya di gerbang sekolah. Nah, program yang kami laksanakan itu 3S, ya, salam, senyum, sapa. Yang kelima, peserta didik diwajibkan mengikuti pembiasaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah, seperti peringatan Hari Besar Islam, pesantren Ramadan, istighosah, dan lain-lain yang nanti akan menyusul di kemudian hari. Yang ketujuh, peserta didik wajib mengikuti eskul wajib atau ekstrakurikuler wajib, yaitu belajar menulis dan membaca Al-Quran atau disingkat dengan BTQ. Adapun kegiatan BTQ ini, kegiatan baca tulis Al-Quran, itu dilaksanakan pada setiap hari Jumat mulai pukul 01.00. Nah, Bapak harapkan nanti kalian bisa mengikuti, yang bisa baca Al-Quran maupun yang belum bisa baca Al-Quran, karena ini eskul wajib. Kalian harus wajib mengikuti program pembiasaan belajar membaca dan menulis Al-Quran. Yang kedelapan, peserta didik wajib menciptakan suasana yang kondusif di sekolah. Yang kesembilan, peserta didik wajib menghindari rasa dan sikap permusuhan. Dan yang ke-10, peserta didik wajib menciptakan rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Nah, itu beberapa pembinaan mental atau program-program yang akan dilaksanakan dan sedang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Banjarharjo. Adik-adik kelas 7 yang baru yang saya banggakan, di sini juga Bapak akan menerangkan tentang perilaku pelajar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Ada beberapa kebiasaan atau perilaku yang harus kalian hindari, ya, harus kalian hindari dan tinggalkan, karena ini tidak sesuai dengan nilai-nilai agama kita, nilai-nilai agama Islam. Yang pertama, berkata kasar, ya. Bapak harapkan kalian jangan berkata kasar, pergunakan kata dengan lemah lembut, baik kepada sesama teman, kepada ibu bapak guru, ataupun kepada siapapun. Usahakan dan harus mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, ya, kata-kata yang mulia atau kata-kata yang baik. Yang kedua, perilaku yang harus dihindari dengan kalian atau perilaku yang harus dihindari kalian adalah berkelahi, ya. Berkelahi ini biasanya yang dilakukan anak laki-laki dan tidak menutup kemungkinan juga perempuan ada yang berkelahi. Hindari berkelahi. Kalaupun ada masalah, cross check terlebih dahulu, ya, tabayun terlebih dahulu. Tanya kepada teman benar atau tidak. Selesaikan masalahnya dengan cara-cara yang baik. Hindari berkelahi atau hindari fisik, ya. Hindari perkelahian atau kontak fisik yang akan merugikan kita semua. Maka yang perlu dilakukan ketika menemukan atau mencari masalah adalah tabayun terlebih dahulu. Cari akar masalahnya dan temukan solusinya. Yang ketiga, perilaku yang harus dihindari sama kalian adalah menyontek. Nah, ini kebiasaan yang sering kita saksikan. Menyontek ketika ujian, menyontek ketika tes, ya. Ketika menyontek ketika hal-hal apapun itu. Usahakan dan harus kalian tanamkan pada diri kalian sendiri
adalah percaya pada kemampuan diri sendiri, jangan menyontek, belajar yang rajin ketika menghadapi ujian, atau belajar setiap harinya atau buat program-program belajar ya setiap malam. Bentuk program-program belajarnya dengan tetangga atau teman ya, teman yang kebetulan rumahnya berdekatan ya. Usahakan hindari dan tidak perlu menyontek, percaya pada kemampuan masing-masing. Yang keempat, perilaku yang harus dihindari adalah bolos ya. Kasihan sama orang tua kalian, orang tuamu sudah mengeluarkan biaya yang banyak, percaya pada percaya pada kalian. Jangan salah artikan kepercayaan orang tua. Sekolah yang rajin ya. Jangan bolos, jangan ikuti teman bolos, atau jangan ikut-ikutan teman, apalagi mengajak teman untuk bolos. Yang kelima, perilaku yang harus kalian hindari adalah meninggalkan kelas atau pelajaran pada waktu KBM atau kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Nah, kalau misalkan kalian mau ke belakang, maka kalian minta izin sama gurunya, Pak, Bu, saya mau ke belakang. Nanti Bapak atau Ibu guru pasti akan mengizinkan. Adik-adik kelas 7 yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembinaan mental agama di SMP Negeri 4 Banjarharjo. Semoga ada manfaatnya. Harapan saya adalah semoga anak-anak kelas 7 yang baru menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, agama, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan adalah setelah menerima materi ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Apa itu tugasnya? Nah, tugasnya adalah tulis di selembar kertas 5 kebaikan dan 5 keburukan yang sering kalian lakukan. Ya, sekali lagi, tugasnya adalah tulis 5 kebaikan dan 5 keburukan yang sering kalian lakukan ya, masing-masing 5. Nah, untuk keburukan yang sering kalian lakukan nanti disertai dengan solusinya. Contoh, misalkan gini, kebiasaan yang baik, ibadah sholat 5 waktu atau mengerjakan sholat 5 waktu. Ibadah yang baik lagi adalah selalu berkata jujur, membantu orang tua, bersedekah dan lain sebagainya. Nah, contoh keburukan yang sering dilakukan misal mencontek. Nah, solusinya adalah saya harus jujur dan rajin belajar ketika tes, atau saya harus jujur dan rajin belajar setiap harinya. Jangan hanya mau menghadapi tes saja, setiap harinya harus belajar. Nah, contoh keburukan, kebiasaan buruk ya, contoh kebiasaan buruk yang sering dilakukan. Yang kedua, contohnya misalkan mengantuk di sekolah, atau yang sering dilakukan, contoh terlalu sering bermain game. Nah, solusinya adalah berjanji pada diri sendiri bahwa saya hari ini akan mengurangi atau bahkan tidak akan lagi bermain game online. Ya. Jadi tugasnya adalah tulis 5 kebaikan yang sering kalian lakukan dan 5 keburukan yang sering kalian lakukan. Nah, kemudian keburukan itu dilanjutkan atau disertai dengan solusinya harus seperti apa. Paham ya semuanya? Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan dari segi ucapan ataupun hal-hal yang lainnya. Nanti di akhir video ini
saya sertakan foto-foto atau dokumentasi beberapa kegiatan keagamaan di SMP Negeri 4 Banjarharjo. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Ma siwaya wala ghairakum siwakum lawaman fil mahabbah alayya walakum antum muradi wa antum qasdi laysa ahadun fil mahabbah siwakum ma'i